sih itu batu empedu itu? Iya dong. Ya ini batu empedu bagian dari pekerjaan saya sehari-hari, bagian dari kasus bedah digestif. Jadi di masyarakat pun saya kira udah pada tahu gitu ya. Tapi yang benarnya seperti apa? Gitu. Jadi kalau kita mendengar istilah batu empedu adalah adanya batu dalam kantong empedu. Jadi kalau kita lihat anatomi dari sistem biliaris itu, jadi saluran empedu itu, batu itu bisa ada di kantong, bisa ada di saluran, ya. Dan empedu itu sebetulnya sangat berbeda pengertian yang dimaksud empedu oleh masyarakat awam dan buat kita. Buat kita yang empedu itu sebetulnya intinya cairan. Itu yang berperan dalam pencernaan lemak. Cairan itu setiap hari dihasilkan dari hati, mengalir lewat salurannya menuju terminalnya itu usus. Di sana makanan yang kita konsumsi setiap hari yang mengandung lemak dicerna dengan bantuan cairan empedu itu tadi. Tapi sebelum sampai ke situ dia mampir dulu di kantong. Jadi kalau kayak dus itu kantong itu kayak autobus. Di sana mampir sebelum dia dialirkan lagi ke usus untuk membantu pencernaan. Paham? Kayaknya paham ya, mungkin yang pada paham ya. Jadi setelah penjelasan dari dokter Nasrul ya. Trayek angkut juga Iya, ada terminalnya. Jadi liver atau hati itu sebagai terminalnya. Kemudian cairan empedu itu sebagai kendaraannya, terminal terakhirnya usus, haltenya kantong. Oh baik. Dok, kalau begitu penyebab batu empedu sendiri itu apa tuh? Kalau penyebabnya sebetulnya ya di buku-buku yang kita baca, buku apapun, ya sampai sekarang ini penyebab jelasnya itu masih belum diketahui. Tapi perkiraan yang paling mendekati itu adalah kandungan kolesterol. Ya. Jadi kolesterol itu yang seharusnya itu dilarutkan secara otomatis normalnya. Jadi tidak ada kemungkinan terjadi endapan ketika empedu itu mampir di kantung tadi. Karena dia kegagalan dalam melarutkan kolesterol, di situ gampang terbentuk endapan dan endapan lama-lama akan jadi batu. Jadi itu pendapat yang paling banyak dianut sampai sekarang, bahwa kolesterol itu sangat berperan dalam terbentuknya batu. Nanti kalau lanjutan pertanyaannya pencegahnya ya tolong dikurangin aja konsumsinya, lemak-lemaknya. Dan jenis makanan yang mengandung kolesterol tinggi ya. Saya berharap ada pertanyaan berikutnya nih. Oh iya banyak. Banyak dong. Netizen udah banyak yang tadi sebelum kita lihat. Iya benar. Dari Adam Kaldi. Oke. Saya Adam dari Ciledug. Mau tanya apakah batu empedu bisa disembuhkan dengan obat atau dengan herbal? Atau memang harus dioperasi? Terima kasih. Bisa sekali. Apa operasi bisa? Ini dari Adam nih. Iya dari Pak Adam. Bagus banget nih. Iya. Jadi sebetulnya pertanyaan itu munculnya harusnya kita nyampe ke tata laksana. Oh, oke. Jadi udah kita kan baru definisi. Iya. Ya nanti melangkah ke depannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa diagnosisnya batu empedu. Iya. Kemudian lanjutan pertanyaan harusnya bagaimana tata laksananya. Tapi nggak apa-apa, dijawab aja ya. Betul. Jadi kalau kita udah meloncat lebih jauh ke tata laksana, sebetulnya di bedah digestif itu tidak menganut pengobatan yang konservatif. Obat-obatan pemecah batu atau herbal, sebetulnya beberapa pasien yang pengalaman saya yang takut operasi. Dok, maaf nih, saya mau pindah jalur dulu nih ke obat-obatan. Silakan. Saya mau pindah dulu ke herbal. Silakan. Saya tunggu aja.
6 bulan lagi dia datang, batunya tambah banyak dan tambah besar. Artinya jangan dibiarkan ya, Dok? Ya, artinya ya harusnya bisa diartikan ya. Iya. Nah, maksudnya pengobatan seperti itu untuk pasien-pasien saya gagal total. Akhirnya ya karena ketidaknyamanan setiap hari, putusannya ya akhirnya nyerah, harus operasi. Berarti Paham ya, Dam? Iya. Nah, Pak Adam. Adam ya, berarti sudah Mudah-mudahan paham ya. Baik, artinya kalau misalnya kita udah mulai ada keluhan, mendingan Pertanyaan berikutnya. saran ya. Oke, Oh, dari ada pertanyaan FCT berikutnya Hajir. tuh. Iya benar. Ini Dokter, Dokter, apakah batu empedu masih bisa tumbuh setelah operasi dari Siti Hajir? jadi kita harus tahu dulu operasinya ya seperti apa. Oke. Jadi operasi kantung empedu, batu kantung empedu adalah dengan mengangkat si kantung empedu itu sendiri. Jadi nggak ada lagi kemungkinan terjadinya pengendapan-pengendapan. Oh, gitu. Memang ada di saluran itu terbentuk batu, tapi angkanya minimal sekali. Dan batu yang ada di saluran itu biasanya batu yang lepas dari kantung empedu ke saluran. Itu yang paling banyak. Jadi kalau pertanyaan Ibu Hajir ya, Iya, Siti Hajir. bahwa setelah operasi batu empedu ya enggak, tipis sekali kemungkinan karena kantong empedunya sudah nggak ada. Oh. Nah ini juga yang disalahartikan oleh pasien-pasien saya pada umumnya. Gimana Dok kalau habis operasi kan empedu saya udah nggak ada? iya, iya. Nah kembali ke dari awal saya sudah jelaskan yang dimaksud empedu apa? Bukan kantongnya, tapi cairannya. Cairannya. Itu yang berfungsi untuk kehidupan, terutama untuk mencerna lemak. Jadi ya, Jadi sudah kejawab nih ya. sudah dijawab Siti Hajir ya. dari Siti Hajir dan Betul. juga ada waduh. Betul. Oke, lanjut lagi nih. Waduh, banyak banget nih memang Ariel pertanyaan Ustadz ini ya. Samad. Aduh Samad, oh saya tahu nih. Waduh, Ini kenapa nih dokter? Ini Kapten Garuda. Wah, Kapten Garuda. Karena saya tahu dulu. Oke, Pertanyaannya apa? Ya, kita langsung baca aja ya. Dok, apakah benar batu empedu bisa dihancurkan dengan obat-obat herbal tanpa melalui operasi? Wah, itu Berarti tadi sudah dijawab. kejawab ya. Sebetulnya secara teoritis juga ada obat-obatan penghancur batu. Tapi obat-obatan penghancur batu itu pada umumnya lebih efektif ketika batu itu belum terbentuk. Jadi masih berbentuk lumpur. Baik. Dan yang lebih bagus lagi kalau si obat itu kontak langsung dengan lumpurnya. Dan itu kan kita nggak tahu tuh. Biasanya pasien tahu dan dokter tahu setelah batu ada. Bagaimana mekanisme sebelum batu terbentuk kan kita nggak tahu. Dari tadi kan pertanyaan. Jadi saya nggak menganjurkan obat-obatan dan herbal dan itu kan biaya mahal juga. Iya. Iya. Luar biasa itu. Iya. Baik, Dok. Lebih baik mending langsung aja ya. Ya mudah-mudahan Kapten Ariel bisa mengerti ya. Kayaknya teman deket dokter nih. Kapten Garuda. Kapten Garuda. Oke, banyak banget nih pertanyaannya. Ya ampun, laris manis nih kayaknya nih ya. Oh, ini bagus nih pertanyaan. Iya. Iya, merasa. Boleh dibacain ya? Boleh. Si Hente Anderson Hendra. Oke. Diagnosa batu empedu gejala seperti apa yang paling pas? Diet apa saja atau pola hidup apa yang dapat mencegah batu empedu? Ini pertanyaan bagus sekali ini. Baik. Dari si Hostnya aja belum nanya itu. Iya, kan? itu. Nah. Kita di balap semua. Tuh. Jadi kita kalau pasien datang dengan keluhan sakit perut di kanan atas, ya kalau kita bayangkan pembagian lokasi di abdomen atau di perut itu, daerah kanan atas biasanya pasien-pasien batu empedu yang kita sebut juga bahasa latinnya cholelithiasis atau gallbladder stone itu selalu datang, pada umumnya datang dengan keluhan nyeri yang di daerah kanan atas, ya kadang-kadang nyerinya itu menjalar sampai ke belakang, ke punggung. Itu harus waspada. Kemudian gejala-gejala tambahan dan ini yang sering membuat pasien itu terlambat ketemu saya adalah gejala-gejalanya itu persis seperti penyakit MAC. Jadi ada mual yang berat sampai muntah, nyeri ulu hati, kembung, kemudian cepat penuh kalau diisi, persis sama. Makanya pada gejala awal itu pasien itu datangnya bukan ke saya, tapi ke teman sejawat yang dokter umum atau penyakit dalam. Setelah beberapa kali
diobatin nggak ada perubahan atau berubah ketika minum obat, habis obat kumat lagi, baru nyari ke dokter bedah. Ya, yang lebih ininya nyari bedah digestif. Waduh, repot juga karena mirip-mirip mah ya. Mirip-mirip mah. Pasti orang Selalu datang ke saya itu setelah beberapa kali ke dokter lain. itu tadi kita harus peka ya tanda-tandanya Iya, ya. harus peka juga ya. Jadi nggak hanya sakit kayak sakit mah bisa Itu kan baru dari gejala tadi ya. Dari gejala. Pertanyaan terakhir nanya gejala ya. Itu tadi apa tuh, sorry? Gejala seperti apa yang paling pas ya itu tadi ya. Iya, oke. Terus diet apa Diet saja apa atau saja pola dan- hidup Oh apa dia, yang- kalau dia kan kita selalu menghubungkan dengan etiologi ya atau penyebab itu tadi ya. Jadi penyakit ini sebetulnya kalau kita lihat buku-buku di yang bicara masalah batu kandung empedu, itu khasnya itu terjadi pada wanita pada umumnya ya. Kan ini yang bicara angka statistik. Wanita yang umur di atas 40 tahun. Jadi fat, dia 4F ini fat, 40. Wanita yang sering melahirkan, fertil. Dan satu lagi yang apa tadi? Wanita di atas 40 tahun, gemuk, sering melahirkan keluar masuk. Ya, jadi yang harus kita ingat lagi adalah di awal itu secara teoritis kan yang suka mengkonsumsi makan makanan dengan kandungan fat yang tinggi, yaitu dihindari. Kemudian yang manis-manis untuk mencegah jangan sampai berat badan naik ya. Kemudian yang lebih tren sekarang adalah makanan fast food. Itu kadar kolesterolnya sangat tinggi. Buat makanan kampung, hati-hati juga dengan gorengan. Aduh, itu yang paling Enak kan, murah meriah, nikmat banget apalagi bulan puasa. tapi berdampak tidak bagus untuk penyakit ini. Jadi kalau bisa itu dihindari. Dan saya menganjurkan selalu setiap hari itu kita mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, minum air putih yang ya lebih kurang 2 liter per hari. Jadi itu yang harus kita hindari, jenis-jenis makanan yang mengandung kolesterol tinggi termasuk udang, jeroan, ya, enak semua, pasti enak semua. Iya benar ya. Semuanya enak. Semua yang enak-enak itu dilarang. Selalu korelasinya dengan penyakit ini. Iya, betul. Baik, nah ini hati-hati nih, tahu citizen nih, Iya, yang hati-hati simple. juga ya. Apalagi gorengan yang di pinggir jalan kita nggak tahu Iya, minyaknya dari tuh. mana. Benar-benar Bukan banget. hanya itu, kadang yang di rumah aja kan minyaknya juga Betul, kita nggak tahu. Oke, betul banget. baik. Ini dari tax citizen nih sepertinya ini ya, tadi saya intip nih. Ada pertanyaan dari @maiselarumende. Oke, dok, apakah batu empedu kelihatan saat di ronsen? Ini yang mana pasti dokter ini yang mana? Waduh. Serius dok, pertanyaan dokter. Tapi saya nggak tahu. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jangan coba-coba batu kandung empedu itu di ronsen dengan dengan pemakaian X-ray ya. Karena tampilan batu empedu karena sesuai dengan komposisinya, dia akan memberikan gambaran radiolucen. Radiolucen itu ya warna kehitaman, sedangkan warna ronsen itu kan juga kehitaman, nggak terlihat. Beda sekali dengan batu saluran kencing, ya. Batu-batu yang dari ginjal sampai ke ureter, buli, itu gambaran radiologisnya kalau kita pakai X-ray itu kontras radio opak putih. Jadi kalau kita pernah melihat gambaran ronsen ada bayangan putih itu batu. Itu nggak terjadi pada batu-batu yang ada di kandung empedu atau di saluran empedu. Untuk itu kita memakai imaging yang lain adalah USG. Jadi gambaran USG itu khas sekali, gambaran hyperhoid dan acoustic shadow itu udah hampir 100% itu batu. Di rumah saja. Rumah sakit kita punya nggak? Kita punya. Berarti dong kalau misal saya boleh nanya pemeriksaan apa saja yang sekiranya bisa mengetahui gejala batu empedu itu selain MSG? Ya, pertama gejalanya seperti yang tadi ya, datang dengan sakit perut kanan atas, kemudian disertai gejala-gejala yang seperti tadi, dari ulu hati, mual, muntah, kembung. Kemudian kita pastikan dengan USG. Baik.
ketika gejalanya meningkat, ada batu yang lepas terjadi sumbatan, pasien mulai kuning, kita perkirakan batunya udah ada yang nyampe ke saluran empedu, atau batunya yang di kandung empedu terlalu besar sampai menekan saluran empedu. Itu kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan IRCP atau MRCP. Dua-duanya ada di sini. Dan MRCP ini bagusnya tidak terlalu invasif ya. Beda dengan IRCP yang harus kita masukkan alat lewat hidung. DMC udah punya, saya tahu persis itu punya. Jadi pasien itu nggak usah kemana-mana lagi, datang ke sini aja ya dok ya. Diagnosis di sini, dilakukan tindakannya di sini. Dan dokternya sama dokter. Emang lagi ada promo atau apa enggak? Untuk saat ini sih belum ada promo, cuman memang Urusan mereka. Betul, tapi benar kata Dokter Nasrul, memang untuk tindakan USG tadi terus MRCP dan RCP kita sudah ada di MC Tangerang. Jadi kalau misalnya datang citizen, atau MC people ada keluhan, boleh ke Dokter Nasrul ya, dan bisa langsung ditangani. Apalagi udah ngerasa tanda-tanda Iya, seperti tadi ya. betul banget. Biasa. Oke, ada lagi nih dok dari Asian Nevemelia. Oke. Batu pigmen bagaimana cara mencegahnya agar tidak berulang lagi? Batu itu pada umumnya kan batu akibat kolesterol ya. Iya. Tadi ya. Batu pigmen itu ya biasanya pada yang kandungan bilirubinnya yang tinggi. Kalau pencegahannya ya seperti tadi, kita harus mengurangi diet mengkonsumsi yang bahan-bahan lemak tadi, dan kita kembali kalau mau memakai minyak, kembalilah ke minyak nabati seperti minyak kelapa, ya, kemudian minyak yang dari bunga matahari, ya kan? Nah, itu relatif lebih aman gitu. Terus hindarilah mengkonsumsi, bukan hindari jenis-jenis makanan yang kolesterolnya tinggi ya, seperti yang tadi itu udang, fast food, kemudian ayam yang ada kulitnya. Makanan enak semua Buang tuh kulitnya. Kemudian kalau daging jangan yang ada lemak ya, putih-putihnya itu tuh. Daging murni aja. Makanan enak-enak semua lagi. Kulitnya yang suka yang terakhir dimakan gitu. Kemudian yang harus dikonsumsi adalah yaitu buah-buahan, sayuran, minum air putih aja ya. Kita jangan sampai berat badannya itu nggak terkontrol. Tidak ideal ya, harus ideal berat badannya. Tapi anehnya tren berubah ya, nggak tahu karena pengaruh global, pemanasan global selama ini. Sekarang mulai bagus lagi nih, lubang ozon itu kan mulai tertutup, udara mulai bersih ya. Jadi semuanya itu teori-teori tadi itu berubah. Berubahnya, contohnya gini nih, kan pada umumnya tadi itu penyakit ini lebih sering menyerang wanita yang gemuk, yang sering melahirkan lebih 40 tahun ya. Tapi akhir-akhir ini pasien-pasien saya ada laki-laki kurus belasan tahun. Rekor saya itu 16 tahun. Sudah ada yang bantu kandung. Jadi semuanya itu berubah. Saya nggak tahu pengaruh fast food kah, pengaruh dari pemanasan global kah, atau gimana nggak tahu ya, nggak tahu persis. Jadi mudah-mudahan ya ke depannya itu untuk mencegahnya, hati-hati dengan makanan yang mengandung lemak tinggi, dan harus makan makanan jenis makanan apa yang harus kita konsumsi. Tidak harus memilih nih makanan yang sehat dan tidak sehat ya Mas Gopi. Tadi saya tertarik Ada lagi tuh dengan ini dok yang baru lumpur nih. Itu tindakannya kalau kita periksa dilakukan seperti apa dok? Apa obat atau langsung diangkat itu dok? Sebetulnya tergantung keluhan. Tergantung ya. Kalau pasien itu nggak ngeluh apa-apa, biar aja. Cuman kita tetap hati-hati dengan diet. Kemudian olahraga ya, kita belum ngomongin olahraga dari tadi ya. Olahraga yang sesuai dosisnya dengan kondisi kita. Jangan kita nggak pernah olahraga, tiba-tiba kita langsung olahraga yang berat, jangan. Jadi dosis yang disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Minum yang cukup ya.
Jadi nggak usah diapa-apain dulu. Ya. Mudah-mudahan dengan berkurangnya kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan makan makanan yang nantinya seperti penawar itu tadi itu ya, kayak buah-buahan dan sayur-sayuran, ya mudah-mudahan lumpur itu hilang. Kalau minuman beralkohol itu mana? Alkohol juga berpengaruh sebetulnya ya, karena di negara Eropa batunya itu berbeda tuh, batu pigmen yang banyak ya, karena pengaruh alkoholnya, seperti pertanyaan yang tadi. Nah, kalau kita suka biasanya mengkonsumsi alkohol, ya mulai dikurangi. Jadi sebetulnya intinya untuk nutrisi ini bertahan aja dengan nutrisi yang sehat, yang teratur ya, jangan berlebihan. Itu kalau di agama kan juga diajarkan ya, berhentilah makan sebelum kenyang. Ya nggak? Benar-benar sudah diajarkan. Itu media nasi padang tuh. Nasinya sedikit itu memang seperti itu Betul. ternyata. Jangan banyak-banyak nasinya, cuma dikit aja. Lauknya boleh. Iya. Tapi itu juga jangan banyak santan. Betul, tapi kembali lagi. Santan itu sebetulnya tidak berbahaya kecuali kalau diolah ulang. Oh, diolah. Jadi rendang pada masakan pertama bagus. Karena tadi kan saya udah bilang ya. Jadi minyak yang berasal dari kelapa, ya, bunga matahari, minyak zaitun itu sehat. Tapi kalau sudah dimasak ulang, dihangatin, di situ berubah. Semua kondisi kimianya sudah berubah. Itu yang merusak. Baik, berarti nanti kalau makan nasi padang mana pagi-pagi. Iya benar, nggak boleh siang-siang ya. Begitu fresh. Langsung makan. Oke, dok lanjut dok, ada pertanyaan Ya, lagi silakan. dari Oriza Yurta. Halo dokter, izin bertanya kalau operasi kantung empedu sama dokter pemulihannya berapa lama ya dok? Ini netizen lebih cepat nanya ya daripada hostnya. Iya benar. Hostnya tidak lambat nanya nih. Duluan sama penonton. Iya benar dok. Oke. Yang ditanya pemulihan ya. Iya pemulihannya dok. Jadi operasinya saya harus cerita dulu nih. Operasinya itu ada yang tradisional ya, yang open, yang dibuka. Nah, sekarang kan kita lebih mengarah ke yang laparoskopi, yang minimal invasif, yang lukanya nyaris tidak terlihat. Terus punya keuntungan masing-masing. Kalau zaman dulu itu waktu saya sekolah bisa 10 sampai 15 cm tuh panjang lukanya. Tapi yang kita kerjakan di sini dengan operasi yang tradisional, luka itu berkisar antara 4 sampai 5 cm. Jadi dengan berjalannya waktu, skill operasi juga makin meningkat. Apalagi kalau laparoskopi. Kalau laparoskopi ya nyaris nggak terlihat karena tiga lubang ya, setengah senti, 1 senti. 1 senti itu bisa tersembunyi di umbilikus, di pusat. Nggak terlihat, nyaris nggak terlihat sama sekali. Jadi rata-rata pekerjaannya operasi itu antara 15 menit sampai 1 jam ya, untuk yang standar ya, untuk yang kita kerjakan di sini. Dan pemulihannya yang inap habis operasi besoknya dan lusa pulang. Jadi nginap 2 malam. Tapi sebagian pasien cukup menginapnya 1 malam. Kemudian langsung makannya nggak ada pantang lagi. Semua boleh makan seperti apa yang dimakan di keluarga di rumah. Pasiennya juga boleh langsung makan seperti itu. Seminggu kemudian langsung kontrol ke saya lagi masalah lukanya, kondisi segala macam, udah selesai. 1 minggu dia kehilangan waktu untuk pemulihan. Besoknya udah mulai, hari ke-8 udah mulai kerja lagi seperti biasa. Cepat sekali ya Mas Gopin ya. Sekarang sudah makin update Iya, ya. semakin maju Ya, ya, mudah-mudahan juga ya. Yang mana pada puas ya? Kayaknya banyak nih dok, fansnya dokter soalnya banyak Iya, pertanyaan. tanya terus kita Tadi kayaknya kita kebalap deh. baru nanya berapa ya Iya, tadi ya baru saya. nanya dulu. Ini nggak kepake ya? Iya kayaknya nggak pakai kayaknya deh. Nah, di luar ini tuh tadi saya udah cuma baru Iya, 2. aduh, Oke, lanjut ini Mas lanjut lagi Gopin. deh dari @NX67. Apa batu empedu bisa menyerang anak-anak atau anak-anak atau orang tua saja? Lalu kalau usia di bawah 40 dan pernah dioperasi, apakah berpengaruh dengan kehamilan dan bisa punya anak? Sebetulnya nggak ada hubungan. Baik. Kalau kita lihat, tadi saya udah bilang, kita membagi
perut itu, abdomen itu, atas beberapa kelompok ya, bagian atas, tengah, bawah. Atas itu ada yang kanan atas, kiri atas, yang tengahnya itu kita sebut digastrium. Kemudian yang tengah itu di daerah pusat itu ya, umbilikal. Yang daerah bawah, yaitu kanan bawah, suprapubis yang di tengah, dan kiri bawah. Nah, lokasi yang ada hubungan dengan rahim itu adalah di bagian bawah, abdomen bawah, perut bawah. Sedangkan lokasi yang sesuai dengan topik ini itu bagian atas, kanan atas. Jadi nggak ada hubungan. Jadi mau habis operasi itu mau ada program kehamilan sih nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Kalau untuk anak-anak itu bisa. Anak-anak ya secara ini belum pernah Ada ditemukan ya, di buku-buku ditulis ya pada umumnya menulis di atas 40 pada umumnya. Tapi kenyataannya pasien-pasien saya itu tren umur itu makin muda, bahkan ada yang belasan tahun. Yang tadi yang Dan jenis kelamin juga sudah ada perubahan bergeser ke arah laki-laki, tapi masih banyak yang perempuan. Tadi pasien yang menggastal itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki kurus, jadi semuanya betul-betul melawan teori. Jadi umur muda, laki-laki kurus. Berarti sudah banyak banget. Yang 20-30 banyak, 20-30 banyak. Mungkin pola makan Dan tadi ya. herannya kasus ini makin lama makin meningkat ya. 3 bulan terakhir saya operasi batu ini selama pandemi, Juli, Agustus, September, 94 kasus batu empedu yang saya operasi. Jadi rata-rata 1 hari 1 ya. Hari ini dalam daftar jadwal operasi saya operasi batu ini 3. Hari ini. Setelah ini ya. Hari ini. Tadi udah mulai pagi 1. Oh, tadi pagi 1. Dengan 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Biasa ya, dari tadi nih Kang Citizen sama IMC People nanya mulu, izinkan kami berdua yang nanya. Silakan, Oke. silakan. Dok, aku mau nanya dok, ada berapa jenis batu empedu sih dok? Ada dasarnya? Batu empedu 2. Oh 2 dok. Jadi batu kolesterol dan batu pigmen. Oh baik. Batu itu bisa satu yang kita temukan bisa banyak, bisa kecil, bisa besar. Dan warnanya juga tergantung jenis batu. Jadi ada warnanya yang kuning, ada yang warna kehitaman, ada yang campuran. Batu itu ada juga yang keras. Ini kenyataan yang ditemukan ya. Kita kan selalu habis melakukan suatu operasi, kantong empedu yang isinya batu itu kita buka untuk melihat batunya. Ada yang ratusan, yang kayak pasir banyak, tapi ada yang satu yang besar. Jadi variasinya banyak sekali. Dan itu buat kita nggak penting, yang penting adalah kita bisa mendiagnosis penyakit ini secepat mungkin dan kita bisa melakukan operasinya secepat mungkin.